Haleluya, salam sejahtera dan damai daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu pada hari Rabu 18 Maret 2026. Renungan hari ini berjudul Kemuliaan Nama Tuhan. Mari membaca Mazmur 8 ayat 2-3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kehidupan orang percaya tidak lepas dari pergumulan dan penderitaan. Di sepanjang Alkitab tidak ada tokoh yang dipakai oleh Tuhan yang luput dari hal ini. Tidak terkecuali Daud yang Tuhan panggil dan pilih untuk menjadi pemimpin umat pilihan. Kitab Samuel, Raja-Raja, dan Tawarik banyak menceritakan kisah penderitaan yang dialami oleh Daud. Mazmur 8 yang ditulis oleh Daud sendiri dapat digolongkan ke dalam Mazmur pujian. Karena di dalamnya Daud memuji kemuliaan nama Tuhan sebagai pembuka dan diulangi lagi di ayat 2 dan 10. Secara posisi, Mazmur 8 ini diapit oleh Mazmur-Mazmur ratapan, yaitu Mazmur 3-7 dan Mazmur 9-14. Mazmur 3-7 memiliki subjek Daud sebagai individu yang ditindas dan dikejar oleh sekelompok musuh yang ingin menjatuhkannya dari tahta raja. Sedangkan Mazmur 9-14, Daud bergabung dengan orang-orang miskin yang juga tertindas oleh musuh atau penguasa yang jahat. Kita bisa baca Mazmur 9 ayat 19, Mazmur 10-12, dan seterusnya. Walaupun beda secara subjek, Mazmur-Mazmur tersebut memiliki kesamaan tema ratapan, yaitu penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan tak berdaya oleh musuh atau orang yang lebih kuat. Pengharapan dari kondisi penindasan ini terdapat di jantung Mazmur-Mazmur ini, yaitu Mazmur 8. Mazmur 8 ini menceritakan kemuliaan nama Tuhan di seluruh bumi, melampaui langit dan juga nampak dalam ciptaannya, khususnya dalam kemegahan langit dan isinya. Namun, selain kemegahan, kemuliaan, dan kekuatan langit, Tuhan juga memakai sesuatu yang lebih hina dan lemah untuk menyatakan kemuliaannya. Hal ini nampak dalam dua perbandingan yang sangat mencolok. Yang pertama, melalui mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, di mana Allah meletakkan puji-pujian yang memadamkan perlawanan musuh rohani. Kedua, melalui kemuliaan yang diberikan kepada manusia yang terbuat dari debu untuk menguasai ciptaan Tuhan yang lainnya, termasuk langit dan isinya. Inilah pengharapan Daud dan orang-orang miskin yang tertindas oleh musuh yang lebih kuat, bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan dapat memakai orang yang tertindas dan lemah untuk menyatakan kekuatan dan kemuliaan Tuhan juga. Kisah pergumulan dan kepedihan hati Daud dan orang-orang yang tertindas mungkin dialami juga oleh kita saat ini. Namun kita harus ingat, sebagai ciptaan yang diberi kemuliaan, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Bahkan Ia bisa pakai kita untuk menyatakan kemuliaannya. Pengharapan Daud dan orang-orang tertindas lainnya juga menjadi pengharapan kita. Apapun yang sedang kita alami, seperti Daud, kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kitab Mazmur mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa dan hilang pengharapan. Kita hanya perlu bersandar dan berserah kepada Tuhan yang adalah pengharapan sejati. Ia pasti akan memelihara, menjaga, melindungi, dan membuka jalan bagi kita. Puji Tuhan, kata-kata bijak hari ini, di dalam Tuhan setiap ratapan ada pengharapan dan setiap masalah ada jalan keluarnya. Mari kita akan berdoa menutup renungan pada hari ini. Tuhan, tolong kami agar dalam pergumulan kami bisa terus memandang dan menemukan pengharapan di dalam Engkau.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, dan silahkan bagikan link Mana Surgawi ini juga kepada teman dan saudara yang lain, agar mereka juga diberkati Tuhan. Shalom.